Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian yang semoga selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Kita persembahkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita memasuki hari yang kedua bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih diparingi sehat oleh Allah. Kita bisa melaksanakan sahur untuk mendapatkan keberkahan dari makan sahur kita. Semoga ibadah yang kita lakukan mulai kemarin, hari yang pertama, hari ini, dan hari-hari yang akan datang, lalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Para bapak sekalian, bagaimana kemarin disampaikan oleh Pak Rektor bahwa Ramadan kali ini kita berada pada suasana yang agak beda dengan hari-hari atau Ramadan sebelumnya, karena kita berada pada suasana adanya wabah penyakit yang luar biasa, yang tentu harus kita hadapi dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Dan kita sebagai seorang yang beriman tentu harus yakin bahwa kejadian apapun yang terjadi ini semuanya akan terjadi atau semuanya terjadi karena biqudratillah, karena kehendak Allah SWT. Dan kita sebagai seorang yang beriman seyogyanya juga bisa mengambil hikmah dan yakin bahwa di balik itu pasti ada hikmah yang bisa kita dapatkan dan bisa kita rasakan. Tema kajian subuh hari ini adalah amalan-amalan di bulan Ramadan. Tentu begitu banyak amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, tapi dengan keterbatasan waktu saya hanya akan menyampaikan 3 hal saja yang saya kira itu sangat utama untuk bisa kita lakukan selama dalam bulan Ramadan ini, bahkan juga di luar bulan Ramadan. Yang pertama adalah tilawah Al-Quran, yang kedua adalah sholat sunnah, dan yang ketiga adalah sedekah. Rasulullah pernah dawuh dalam satu hadisnya, zayyinu buyutakum wa tilawati bisolah wa tilawatil Quran. Perindah rumah-rumah kalian, tempat-tempat tinggal kalian dengan ibadah sholat dan tilawah Al-Quran. Sehingga kita tidak cukup menghias rumah kita secara fisik, kita tempatkan misalnya kaligrafi yang bagus, lukisan, dan apa saja yang menjadikan secara fisik rumah kita menjadi indah. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperindah rumah-rumah kita dengan sholat dan tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran. Tentu
sholat yang dimaksudkan di sini adalah sholat sunat, sholat sunat. Karena sholat wajib bagi seorang laki-laki yang beriman itu adalah di masjid tempatnya. Tetapi karena kondisi yang sangat darurat, sehingga termasuk dalam bulan Ramadan ini kita tidak melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid atau di musola di sekitar kita. Karena itu memang demikian, kita diajarkan, kita mengikuti anjuran dari para ulama kita mengikuti anjuran dari para pimpinan kita, mulai dari pusat sampai daerah, bahwa kita harus menghindar dari kerumunan banyak orang, salah satunya ketika kita berada di masjid, termasuk di masjid kita Manarul Ilmi. Karena yang sholat di masjid itu tidak hanya 1, 2, sampai 10 orang, tapi cukup banyak. Masjid kita ini alhamdulillah pada beberapa tahun terakhir ini yang mengikuti sholat jamaah mulai zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh, alhamdulillah cukup banyak. Ketika aktivitas kampus masih berlangsung, perkuliahan berlangsung, sholat jamaah zuhur dan asar biasanya lebih dari 7-8 shaf. Artinya itu cukup banyak sekali, karena masjid kita ini satu shafnya kurang lebih 65 jamaah. Kalau ada 7 shaf, 8 shaf itu berarti ada lebih dari 400-500 jamaah. Sholat subuh hampir selalu di atas 2 shaf, artinya sudah mendekati 150 jamaah. Apalagi kalau hari Sabtu ketika takmir masjid menyediakan sarapan pagi bersama, cukup banyak jamaah yang hadir sehingga jumlahnya bisa lebih dari 250 sampai 300 orang. Nah, maka ketika Ramadan seperti ini, dalam suasana seperti ini, suasana seperti itu tidak terjadi lagi di masjid kita. Sehingga kita berusaha untuk menghindari kerumunan yang ada di masjid itu, bukan jamaahnya sendiri, tapi berkumpulnya banyak orang di satu tempat itu punya potensi besar untuk terjadinya penularan COVID-19. Sehingga dalam kaidah fikih disampaikan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah terjadinya keburukan, terjadinya kerusakan, madarat, itu harus diprioritaskan, diutamakan daripada mengambil atau memperoleh satu kebaikan. Sehingga kenapa kita kemudian takmir masjid memutuskan untuk tidak mengadakan sholat fardu berjamaah di masjid, termasuk sholat sunnah tarawih selama bulan Ramadan, bahkan nanti mungkin saja sampai sholat Idul Fitri. Karena kita ingin berusaha untuk mencegah terjadinya penularan virus corona itu, dengan daripada kita mengambil kebaikan atau kemaslahatan dari sholat fardhu itu sendiri. Maka kemudian kita secara bersama-sama masing-masing di antara kita melakukan sholat fardhu di rumah kita masing-masing.
insya Allah yang seperti ini tidak mengurangi nilai pahala yang kita dapatkan dari Allah sepanjang niat kita, keinginan kita, motivasi kita semata-mata hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Kita ingin cari ridho Allah, apakah itu di masjid atau di rumah, insya Allah sama saja. Sehingga kalau kita berpikir kita banyak kehilangan kesempatan untuk sholat sunat tahiyatul masjid, ya tentu kita bisa menggantinya dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Sehingga kalau tadi saya sampaikan Rasulullah dawuh zayyinu buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran, maka hiasilah rumahmu dengan ibadah sholat dan tilawah Al-Quran. Selain sholat sunat, ya, hari-hari ini kita memperindah rumah-rumah kita dengan jamaah sholat wajib kita di rumah bersama keluarga, bersama istri dan anak-anak kita. Maka apa yang tidak kita dapatkan selama kita di rumah dibanding ketika kita di masjid, misalnya tadi kita kehilangan kesempatan untuk tahiyatul masjid, ya kita ganti dengan sholat sunnah yang lain. Kita ganti dengan membaca Al-Quran. Sehingga kalau di depan saya sampaikan bahwa di balik peristiwa ini kita yakin bahwa ada hikmah yang kita dapatkan. Salah satunya ketika kita lebih banyak beraktivitas di rumah, berkumpul dengan keluarga, saya kira ini adalah sebuah hikmah yang nyata yang bisa kita dapatkan, yang selama ini saya kira sulit untuk bisa kita dapatkan momen-momen atau waktu berkumpul dengan keluarga dengan durasi waktu yang cukup banyak. Karena biasanya pagi-pagi kita sudah berangkat ke kampus untuk ngajar, untuk bagi tendik untuk melaksanakan tugas-tugas administrasinya dan sebagainya. Sekarang kita tidak seperti itu. Sekalipun tugas-tugas mengajar kita bisa kita lakukan dari rumah, hingga selama masa perkuliahan masih berlangsung, ya kita tetap melaksanakan tugas-tugas pokok itu dari rumah kita masing-masing. Tetapi saya yakin kesempatan untuk bertemu dengan keluarga itu sangat besar sekali. Sehingga ini adalah salah satu hikmah yang bisa kita lakukan. Maka kita gunakan waktu yang seperti ini dengan sebaik mungkin. Kita melakukan semua kebaikan yang bisa kita lakukan dari rumah. Misalnya, selain sholat sunnah yang harus kita lakukan banyak, secara lebih banyak di rumah, kita membaca Al-Quran, kita tilawah. Kita punya kesempatan yang begitu besar untuk tilawah Al-Quran. Biasanya mungkin satu hari maksimal satu juz. Ada one juz itu mungkin selama ini tidak bisa kita lakukan hanya di rumah, mungkin juga kadang di sela-sela kita bekerja kita baca Al-Quran di kantor mungkin, tapi satu juz saja itu mungkin sudah tidak mudah atau akan sulit sekali bisa kita penuhi. Tetapi dalam kondisi seperti ini, apalagi kita masuk Ramadan, kesempatan kita untuk baca Al-Quran lebih banyak, lebih terbuka kesempatannya. Sehingga mungkin yang biasanya hanya 1-2 lembar dalam satu hari, saya yakin sekarang bisa beberapa lembar. Selama ini yang belum pernah atau jarang sekali kita bisa baca satu hari 1 juz, insya Allah, dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di rumahnya masing-masing bisa tilawah Al-Quran sampai 1 juz, bahkan ada yang lebih. Ini adalah satu hikmah yang bisa kita rasakan. Karena itu
Tentu bagi yang baca Al-Qur'annya masih belum begitu lancar, ini kesempatan untuk memperlancar bacaannya, untuk tahsin, memperbaiki tajwid-tajwidnya. Bagi yang sudah bagus tajwidnya, yang sudah lancar bacaannya, tentu kita membacanya lebih banyak lagi. Selain kita baca ayatnya, saya yakin kita punya banyak kesempatan untuk melihat maknanya. Kita baca terjemahannya bagi yang memang belum bisa memahami secara langsung dari ayat-ayat yang dibacanya. Kalau perlu kita buka sekali dua kali keterangan tafsirnya, kandungan makna dari ayat-ayat yang kita baca itu. Ini berkaitan dengan tilawah, sehingga kita bisa punya kesempatan banyak itu. Bagi yang masih punya putra-putri yang usia SD misalnya, kita bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita secara lebih baik lagi. Karena sebaik-baik orang, khairukum man ta'allama Al-Quran, orang-orang yang mengajarkan, membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini kesempatan yang bisa kita dapatkan bagi yang sudah tidak punya putra-putri yang kecil ya. Kita tinggal membaca, kita mengajak kepada anak-anak kita untuk lebih banyak kita mengaji tilawah Al-Quran di rumah. Yang selain baca Al-Quran, tadi di dalam hadis itu disebutkan dengan sholat. Ya, sholat di sini maksudnya adalah sholat-sholat sunnah. Sehingga biasanya kita hadir di Manarul Ilmi untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih bersama keluarga, anak, istri. Sekarang kita sholatnya cukup di rumah. Dan waktunya lebih leluasa lagi. Kita monggo yang mau melaksanakan 8 rakaat, silakan. Bagaimana yang sering dilakukan di Manarul Ilmi. Bagi kita yang ingin 20 rakaat, ya, dipersilahkan. Kita di rumah bisa lebih banyak waktunya, lebih leluasa. Dan mungkin kita jadikan sholat itu untuk kita lakukan sholat itu dengan penuh rileks, ya. Sehingga Rasulullah pernah meminta kepada Abu Hurairah, arihna fis sholat, ya Abu Hurairah, istirahatkan aku di dalam sholat. Sehingga ketika sholat itu Rasulullah beristirahat, Rasulullah rileks dalam sholatnya, kita bisa merenungkan dengan memahami apa yang kita baca dalam sholat. Sehingga kita sholat tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Kita sholat tarawih dengan penuh kekhusyuan, dengan bacaan yang sedikit agak pelan, tidak terlalu cepat. Kita membaca bacaan-bacaan dalam setiap gerakan itu juga dengan kalimat-kalimat yang sedikit agak pelan, sehingga kita bisa memahami dan merenungkan apa yang kita lakukan dalam sholat itu. Misalnya saja ketika kita duduk di antara dua sujud, kita sebenarnya itu adalah kita memohon pada Allah. Ada 8 permohonan yang kita sampaikan pada Allah di saat kita duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afu anni. Kalau kita baca sedikit agak pelan, kita memahami maknanya, saya yakin ada ketersambungan, ada koneksi antara kita yang sebagai hamba Allah yang maha lemah ini dengan Allah yang maha besar, maha segala-galanya. Rabbi firli,
Ya Allah, ampuni semua kesalahanku. Warhamni, ya Allah, curahkan kasih sayang-Mu. Wajburni, ya Allah, tutup semua kekuranganku atau sempurnakan semua yang kurang dariku. Kenapa? Karena utamanya ketika kita sholat, kita yakin bahwa sholat kita itu nggak ada yang sempurna. Sampai usia 60 lebih, ya, saya sholat sampai hari ini merasa tidak pernah sholat saya itu sempurna. Justru kalau ada orang yang tingkatannya masih seperti kita ini, mengatakan saya sudah bisa sholat dengan penuh sempurna, itu perlu dipertanyakan kejujurannya. Karena ketidaksempurnaan itu bisa, pertama karena bisa jadi bacaan Al-Quran kita memang ya tidak sempurna dari sisi atau dari segi kaidah tajwidnya. Mestinya dibaca gunah, tidak dibaca gunah. Mestinya dibaca ikhfa samar tapi dibaca idhar misalnya, atau sebaliknya. Mestinya dibaca panjang, kita baca pendek dan sebagainya. Yang kedua, bisa jadi karena gerakan kita tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah itu kalau sujud meletakkan dahinya nempel di tempat sujud. Kemudian kedua, jari-jari tangannya, hidungnya, kemudian lututnya, dengkulnya, dan ujung jari yang menekan di tempat di sholat itu. Ya, seringkali kita sholat mungkin tidak seperti itu, sehingga itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan sholat, tapi itu menyebabkan sholat kita menjadi kurang sempurna. Sehingga ketika sekarang ini banyak orang sholat pakai masker, ada yang mengatakan sholatnya tidak sah, itu sebetulnya bukan tidak sah. Karena ketika masker dipakai menutupi hidungnya, artinya hidung itu tidak bisa langsung bersentuhan dengan tempat sujud kita. Jadi, itu hanya mengurangi kesempurnaan sholat, sehingga sholatnya tidak sesempurna ketika kita tidak pakai masker, atau ketika sholat maskernya sedikit agak dilepas atau diturunkan sedikit, sehingga hidung kita bisa tetap menyentuh pada tempat sujud kita. Ini yang ketiga, ketidaksempurnaan dalam sholat itu berkaitan dengan kekhusyuan. Artinya seberapa banyak kita mengingat Allah. Karena Allah dawuh dalam Al-Quran, aqimis sholat lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi ketika kita sholat, kita dianjurkan dan kita diperintahkan untuk hanya mengingat pada Allah. Padahal rasanya kita belum pernah bisa sholat, mulai dari takbir sampai salam, kita hanya ingat pada Allah saja. Seperti sholatnya Rasulullah, seperti sholatnya para sahabat Nabi, seperti sholatnya para aulia misalnya. Sehingga saya yakin, saya dan mungkin Bapak-Bapak sekalian masih seringkali ketika kita sholat, ada hal-hal yang bisa atau yang mengusik ingatan kita, sehingga kita ingatan kita tidak hanya kepada Allah, tapi kemudian kita mengingat pada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita selalu mohon pada Allah untuk disempurnakan yang kurang-kurang itu. Maka dalam ketika kita duduk antara dua sujud, kita mohon pada Allah, wajburni, ya Allah, tutup, sempurnakan semua yang kurang dariku, termasuk kekurangan-kekurangan di dalam sholat itu. Warfa'ni, ya Allah, angkat derajat kami, angkat kedudukan kami menurut Allah, bukan derajat menurut ukuran manusia. Wajburni, warfa'ni, warzukni, ya Allah, anugerahkan rizki kepada kami. Ya, rizki tentu tidak hanya berupa materi, harta benda, tapi semua pemberian Allah yang baik itu adalah rizki bagi kita. Warzukni, warfa'ni,
warzuqni wahdini, ya Allah berikan hidayah pada kami, kepadaku, berikan petunjuk sehingga tidak ada sebuah permasalahan yang tidak bisa kami selesaikan. Berikan jalan keluar dari segala kesulitan yang kami hadapi, hingga kita mohon pada Allah dalam saat kita duduk antara dua sujud itu. Warzuqni wahdini wa'afini, berikan kami sehat ya Allah, sehat secara rohani dan sehat secara fisik, sehingga secara fisik kita juga harus berikhtiar untuk supaya tetap sehat dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan berolahraga, kita berikhtiar untuk mendapatkan kesehatan dan menjaga kesehatan. Dan sekaligus ini adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dengan sehat ini kemudian kita bisa melakukan berbagai banyak aktivitas. Karena ketika kita sudah sakit, kita berbaring di rumah sakit misalnya, maka setinggi apapun ilmu orang, sebanyak apapun pengalaman orang, maka tidak banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain ketika kita sudah dalam kondisi yang tidak sehat. Sehingga sehat itu tentu sangat tinggi nilainya, maka sehat itu harus kita jaga, harus kita syukuri. Salah satunya dengan cara kita berolahraga, kita menjaga sehat yang dianugerahkan oleh Allah. Maka kalau kita niatkan olahraga itu sebagai upaya kita untuk menjaga sehat yang dianugerahkan oleh Allah, saya yakin itu adalah bagian dari ibadah. Karena ibadah itu tidak hanya sholat, kita berpuasa, tapi juga melakukan berbagai macam aktivitas yang baik, dengan niat yang baik, itu adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sayangnya tidak banyak umat Islam yang mau berusaha untuk menjaga sehat dengan cara berolahraga. Alhamdulillah di tempat kita, di dalam kompleks perumahan ini, karena kita berada di dalam kampus, ada begitu banyak fasilitas olahraga yang disiapkan oleh ITS, sehingga kita tinggal memanfaatkan, kita tinggal memilih olahraga apa yang kita lakukan, sehingga dengan olahraga itu kita bisa menjaga fisik kita tetap prima, tetap sehat, sehingga dengan fisik yang sehat itu kita bisa berpikir yang jernih, kita bisa berpikir yang bagus, dan menghasilkan berbagai macam karya yang baik, yang memberikan nilai kemanfaatan untuk diri kita dan orang lain dan masyarakat secara lebih luas. Wahdini wa'afini wa'afu'ani, dan kita memohon ampunan dari Allah SWT. Jadi sekali lagi bahwa di saat kita sholat, ada gerakan di mana ketika itu kita mohon pada Allah. Ada 8 permohonan yang kita sampaikan kepada Allah SWT, yang kadangkala kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah permohonan yang luar biasa. Padahal dalam sehari semalam berapa kali kita membaca itu. Kalau kita sholat fardu saja, karena ada 17 rakaat yang harus kita laksanakan, maka ada 17 kali kita memohonkan atau kita mengajukan permohonan pada Allah. Kita berdoa kepada Allah seperti itu. Apalagi kalau ditambah dengan sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat sunnah yang lain. Jadi sekali lagi bahwa kesempatan kita yang sekarang lebih banyak berada di rumah, durasi waktunya lebih panjang dibanding dengan saat kondisi normal, maka ini kita gunakan sebaik mungkin. Ini adalah nilai sebagai sebuah anugerah dari Allah. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena secara
materi, secara ekonomi barangkali kita tidak terlalu terdampak, sehingga kita tidak harus banyak keluar rumah. Seperti saudara-saudara kita yang lain, barangkali untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya mereka memang harus keluar rumah. Mereka bekerja di luar rumah, tapi kita insya Allah tidak berkurang apa yang kita dapatkan, baik kita ketika dalam kondisi normal maupun ketika kita dalam kondisi seperti ini, sehingga kita dituntut untuk lebih banyak beraktivitas di rumah. Jadi sekali lagi bahwa dengan kesempatan yang banyak ini kita gunakan untuk melakukan sholat sunat yang serileks mungkin, yang sebaik mungkin. Kita coba hayati setiap kata, setiap bacaan yang kita baca dalam sholat. Dan menurut para ulama itu adalah salah satu upaya kita supaya sholat kita menjadi lebih khusyuk, adalah memahami, kita bisa merenungkan setiap kalimat yang kita baca dalam sholat. Termasuk ketika kita duduk antara dua sujud, kita mengucapkan bacaan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Karena memang dalam sholat kita dituntut untuk tumakninah, untuk tenang, tidak tergesa-gesa. Itu artinya tumakninah. Kemudian selain tilawah Al-Quran yang bisa kita baca bersama-sama dengan keluarga, kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kalau sudah mahir, sudah bagus bacaannya, kita ajak bersama-sama untuk membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Kemudian kita lakukan sholat sunat di rumah. Misalnya selama ini kita belum bisa istiqomah untuk sholat duha, karena pagi-pagi harus berangkat misalnya, dan sehingga tidak sempat untuk melakukan sholat duha sebelum kita berangkat ke kantor atau ke kelas untuk mengajar. Selama di kantor mungkin juga karena kesibukan pekerjaan yang begitu banyak, bisa jadi kita tidak sempat atau kita lupa bahwa kita belum melakukan sholat duha, sekalipun hanya 2 rakaat yang paling sedikit. Tetapi dengan lebih banyak berada di rumah, saya yakin kita bisa melakukan sholat duha lebih bagus lagi. Tidak hanya 2 rakaat, 4 rakaat, tapi bisa lebih dari itu. Bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat. Ya. Maksimal 12 rakaat. Gitu. Ini termasuk hikmah lain yang bisa kita dapatkan, kita rasakan dengan adanya wabah penyakit COVID-19 ini. Kemudian amalan yang ketiga, di antara sekian banyak amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah kita bersedekah. Kita berbagi. Kemarin Pak Rektor sudah menyampaikan salah satu dawuhnya Rasulullah SAW, ada 4 orang, 4 golongan yang nanti di akhirat akan mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah, akan diselamatkan dari api neraka. Di antaranya adalah 4 itu, yang pertama adalah orang yang selalu yang rendah diri, yang tawadhu, dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia merasa kecil. Kalaupun dia berilmu, dia berpengalaman, dia merasa masih banyak orang lain yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih banyak pengalamannya, sehingga dia tidak merasa yang paling di antara yang lain-lain. Itu adalah sifat tawadhu. Yang kedua adalah orang yang santun, orang yang lemah lembut. Ketika dia
dia berinteraksi dengan orang lain. Tentu kesantunan, kelemah lembutan, dan ketawaduan seseorang itu didasari oleh keimanan. Karena sikap tawad, sikap merendahkan diri atau tidak sombong, sikap lemah lembut itu tanpa didasari oleh keimanan, kita tidak akan punya nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dekat, artinya orang yang akrab, yang mudah bersosialisasi, orang yang mudah bergaul dengan siapapun. Dia memilih kawan bukan karena status sosialnya, tapi dia memilih kawan karena memang orang itu orang baik. Kalaupun dia orang yang sifatnya tidak baik, sering melakukan hal-hal yang tidak baik, ya kita berkawan dalam rangka kita mengingatkan, dalam rangka kita berupaya supaya orang itu mau melakukan kebaikan. Itu adalah bagian dari bentuk dakwah kita. Dan yang keempat, seperti yang disampaikan Pak Rektor kemarin, adalah orang yang mau berbagi, orang yang dermawan. Tentu kita berbagi tidak hanya materi, tidak hanya uang, tapi kita bisa memberi sesuatu kepada orang lain, bisa karena tenaga yang ada pada kita, dan saat itu memang orang lain butuh bantuan tenaga. Maka kita ya dengan tenaga itu bisa kita berikan untuk orang lain, karena bantuannya memang berupa tenaga yang diperlukan ketika itu. Atau mungkin ada orang yang tidak bisa bantu apa-apa kecuali tenaga. Ya. Ketika kita masih usia remaja barangkali, yang seusia saya di atas 60 tahun ini, ketika kita yang berasal dari desa, saya yakin semuanya akan tahu persis bagaimana sifat kegotong royongan masyarakat desa ketika itu. Ketika ada orang yang bangun rumah, tetangga kanan kirinya akan bantu, akan soyo, istilah Jawanya di tempat saya. Ini mereka akan bantu tanpa ingin mendapatkan imbalan apapun. Paling-paling ya hanya dapat makan saja dari tuan rumah yang sedang membangun rumah itu. Ini sifat kegotong royongan yang semakin hari semakin hilang, apalagi seperti di kota ini. Masyarakat hidupnya sudah individualis, nafsi-nafsi. Sehingga sifat kegotong royongan sudah semakin terkikis. Maka pernah terjadi di salah satu komplek perumahan di wilayah Surabaya Timur ini, ada tetangga yang saling menggugat sampai ke pengadilan hanya karena persoalan tetangga sebelahnya membangun rumah, kemudian dengan proses merenovasi rumah, itu menyebabkan tembok tetangga sebelahnya kemudian retak, jika sampai mungkin retaknya agak parah, jika sampai terjadi saling menggugat atau menggugat ke pengadilan. Ini terjadi karena tidak diawali dengan saling menghormat di antara tetangga. Mestinya secara etika, ketika kita mau renovasi rumah atau bangun rumah, kita mesti kulon nuwun, kita mesti permisi kepada tetangga sebelah kanan, sebelah kiri. Paling tidak mereka akan terganggu dengan bisingnya suara alat-alat pertukangan, suara dak-dok yang terjadi itu pasti akan mengganggu suara kanan dan kiri kita. Kalau itu dilakukan di awal dengan minta izin, permisi, dan seterusnya, saya yakin tidak akan terjadi masalah seperti itu. Jadi adanya saling gugat itu berawal dari
komunikasi yang tidak bagus antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Jangankan akan terjadi saling menolong, saling membantu. Kita memberikan, menghargai tetangga saja susah. Ini karena itu kita mesti saling memberi. Atau kita harus lebih banyak memberi sedekah. Sehingga dalam bulan Ramadan ini tentu kesempatan yang sangat besar sekali untuk bisa kita lakukan, kita meningkatkan sedekah kita. Karena saya yakin sebelum Ramadan Bapak, Ibu-ibu semuanya sudah bersedekah. Tetapi di bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan sedekah kita. Begitu banyak orang yang membutuhkan, apalagi mereka yang terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang sudah tidak bisa lagi beraktivitas untuk mendapatkan sumber kehidupan, nafkah keluarga. Mereka yang pekerjaannya misalnya jualan makanan dan lain-lain, mainan. Karena semua orang dituntut untuk lebih banyak di rumah, tidak keluar rumah, otomatis mereka sudah kehilangan banyak langganan. Bahkan banyak yang sudah tutup, sehingga mereka kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Karena itu ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan sedekah kita. Karena itu 2 hari yang lalu Mas Arif Abdurrahman menyampaikan ketika ada rapat koordinasi pengurus masjid bahwa di ITS ini ada Yayasan Manarul Ilmi. Ya, Yayasan Manarul Ilmi, kemudian di struktur ketakmiran Masjid Manarul Ilmi ada seksi infak, zakat dan sedekah. Dan informasi dari Mas Abdurrahman bahwa Yayasan Manarul Ilmi sudah diizinkan untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat malnya. Karena itu saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang akan membayar zakat malnya, silakan nanti bisa berhubungan dengan tim yang ada di Manarul Ilmi. Saya lihat kemarin sudah ada flyernya tentang informasi bagaimana kita harus menyalurkan zakat mal, termasuk juga zakat fitrah kita. Masjid tetap akan membuka menerima pengumpulan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Ketika kita tidak bisa menyalurkan sedekah kita secara langsung kepada masyarakat di sekitar kampus ITS, utamanya kita bisa titipkan kepada masjid untuk nanti akan disalurkan, akan didistribusikan secara proporsional, secara adil, merata kepada masyarakat yang ada di sekitar ITS ini. Ini adalah sekali lagi kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi tidak ada sebuah peristiwa yang terjadi yang kita hadapi ini kecuali itu memang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan sebagai seorang yang beriman, sekali lagi seyogianya kita bisa meyakini bahwa semua peristiwa itu pasti ada hikmah di balik itu. Dan kita rasanya sudah bisa merasakan hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa COVID-19 ini. Termasuk kita sudah 1 bulan lebih berada lebih banyak di rumah. Kita tidak keluar rumah kecuali hal-hal yang sangat penting. Tapi selebihnya kita beraktivitas di rumah yang lebih banyak. Karena itu, marilah kesempatan Ramadan ini kita gunakan sebaik mungkin. Semoga
Allah akan memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dan semoga Allah memberikan sehat kepada kita sampai pada berakhirnya Ramadan ini kita bisa mengisinya dengan berbagai macam aktivitas ibadah, baik yang mafdhoh maupun yang ghairu mafdhoh. Dan semoga semuanya itu akan menyebabkan Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Karena Rasulullah dawuh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang melaksanakan shaum atau puasa Ramadan dengan dasar keimanan dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah SWT, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya sekecil apapun untuk saya pribadi dan untuk para jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Pak Gun. Oke, alhamdulillah. Matur suwun atas semua dilaksanaipun. Ini tampaknya tidak hanya dalam pekerjaan kita harus kreatif dalam beribadah. Demikian, nggih. Nggih. Dalam masalah pandemi ini, bagaimana kita memanfaatkan betul-betul yang ada tadi sudah banyak. Matur suwun Bu Yohana atas catatan-catatannya ini dalam rangka untuk yang hadir menyampaikan ke yang tidak hadir. Oke. Ini masih ada waktu 10 menit, nggih. Mungkin saya kasih waktu 5 menit untuk tanya jawab. Ini ada pertanyaan dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu sekalian. Tadi ada bagus itu sedekah ngaten nggih. Ini sudah yayasan apa takmir Pak tadi Pak? Yayasan nggih. Yang resmi tadi. Ya, yayasan nanti operasionalnya itu diserahkan kepada takmir kan. Oh, ngaten nggih. Monggo mungkin Bapak Ibu sekalian yang baru mendengar atau ada pertanyaan monggo silakan. Pak Darmawan, ini hostnya Pak Darmawan. Bisa ada yang mau nanya gimana Pak? Belum ada nih Pak. Iya monggo. Oke. Diminta untuk raise hand aja, angkat tangan. Ya, raise hand aja Pak. Oke, raise hand atau ini? Bisa menuliskan di itu bisa Pak. Mungkin ini ada pertanyaan dari Prof. Nuryawan. Ini ngapunten Prof. Nuryawan. Ini setetangga, sebetulnya jamnya juga sama kuliah pada subuhnya. Jadi saya jadi milih yang di mana? Ini pertanyaan dari Prof. Nuryawan ini. Ajakan melaksanakan sholat di kampus jika belum bisa sholat 2 di rumah saat berangkat kantor. Terkadang terlihat kontraproduktif pada kinerja pegawai. Karena dilaksanakan di jam kerja dan jam sholat 2 itu adalah jam produktif layanan. Apalagi sholat 2-nya dilakukan di Manarul Ilmi. Menyita waktu perjalanan dan cenderung sampai jagongan. Wah ini. Bagaimana sempurnanya ajakan dan pelaksanaan sholat 2 bagi para pegawai seperti di ITS? Ini kelihatannya Pak, kenyataan ini Pak, kisah nyata ini Pak. Realitanya memang seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadikan ibadah sholat kita itu sebagai alasan untuk menghindari pekerjaan. Itu yang harus kita ingat, harus kita hindari. Alasan sholat, padahal sholatnya mestinya hanya kalau sholat 2 rakaat atau 4 rakaat itu rasanya tidak sampai, anggap aja yang paling yang santai gitu 2 rakaat itu 3 menit itu sudah santai. Jadi kalau 4 rakaat 6 menit
tapi jalannya ke masjid, kemudian ngobrolnya ini yang lebih banyak. Nah, sehingga itu yang mesti harus kita hindari. Karena itu, ya kalau ada kesempatan sebelum berangkat, saya rasa sholat di rumah itu lebih utama. Karena memang sholat sunat itu lebih utama kita lakukan di rumah. Nah, termasuk sholat qobliyah itu juga di rumah kalau bisa. Tapi karena seringkali kan ketika kita berangkat menjelang adzan sehingga qobliyahnya ya di masjid. Kecuali kalau masjidnya itu ya dekat sekali dengan rumah, memang betul-betul tonggo di masjid. Ya tinggal melangkah sudah masjid, itu lain lagi. Tapi kalau seperti saya misalnya mau ke Manar Ilmi itu kan perlu waktu, kalau pakai motor aja paling enggak 5 menit ya. Sehingga kalau adzan baru berangkat sampai sana ya mungkin sudah kehilangan kesempatan untuk sholat qobliyah gitu. Sehingga berangkatnya ya sebelum adzan, sehingga sholat duha itu sedapat mungkin kita lakukan di rumah, dan itu lebih afdol, lebih utama dibanding dilakukan di masjid. Sehingga kalau di kantor kita tidak sempat ya saya kira ketika kita sedang melayani mahasiswa atau melayani yang lainnya, ya kita tidak menjadikan itu sebagai mengambil kesempatan seperti itu ya, di sela-sela lah. Saya kira setiap kantor itu ada ruangan kecil untuk sholat, saya kira ada. Sehingga kalau kita mau menggunakan waktu ya kira-kira 8 menit untuk sholat duha, itu rasanya tidak sampai mengganggu pekerjaan. Yang seringkali kan jagongannya itu yang kemudian sholatnya milih di masjid supaya lebih lama, itu yang jadi masalah. Jadi jangan sampai sholat sunat itu mengalahkan yang wajib. Ya. Jadi sholatnya sunat, sholat duhanya. Ya, wajibnya adalah melayani mahasiswa, melayani yang lain ketika karyawan sedang bekerja. Atau ketika kita sedang mengajar, ditinggal musola, sholat duha misalnya. Nah, kita kan bisa melaksanakan setelah ngajar selesai misalnya, sehingga tidak mengganggu tugas pokok kita. Saya kira itu yang penting, pokoknya jangan sampai kita melakukan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Matur suwun, jelas sekali. Ini juga koreksi untuk saya pribadi nih. Tadi Prof Hadi tanya Pak Gun. Prof Hadi itu. Nggih, monggo, Prof Hadi. Oh, nggih. Oh, enggak jadi. Saya itu cuma mau usul gitu loh. Kalau misalnya mungkin kalau yang di rumahnya enggak ada anak kecil bisa di-unmute, soalnya barangkali ada penceramah yang lucu kan, kalau ketawanya kedengeran yang itu kan penceramahnya lucu, gak kerungu sing guyu kan ketok gak afdol ya. Iya, Pak. Aduh, anggapnya selingan itu. Numpang lewat. Izin ketawa. Lagi gak kerungu jamaah yang guyu rasanya kok ya. Nggih, matur nuwun. Nggih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini, alhamdulillah ada pertanyaan lagi. Mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita beramal tapi kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, misal untuk orang tua kita, matur nuwun. Maksudnya beramal sedekah. Sepertinya demikian ini. Ya, dibolehkan, termasuk kita misalnya wakafkan sesuatu, kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah sedo gitu ya. Misalnya ketika ITS Masjid Manarul ini membuka kesempatan wakaf granit, sajadah granit, dulu kan banyak yang mengatasnamakan orang tuanya masing-masing yang sudah wafat itu. Ya, 1 lembar, 2, 3 lembar dan seterusnya. Itu dibolehkan. Kalau kita meniatkan, kita bersedekah, kita berinfak,
kita mewakafkan sesuatu diniatkan untuk kita yang sedang yang sudah sedo, karena memang mereka sudah tidak bisa lagi melakukan sesuatu, maka keluarganya atau putra putrinya yang akan melakukan sesuatu di atas namakan kepada kedua orang tuanya yang sudah wafat. Ya. Selain kita memberikan kiriman doa setiap saat, kita boleh saja dan bisa saja kemudian kita tadi mensedekahkan sesuatu untuk orang tua kita. Kira cukup Pak gitu. Kita akhiri doa. Oke, alhamdulillah sampun kurang 1 menit. Monggo berdoa dulu Pak Yai nggih. Pak Yujidin, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amin. Ya sabbi haqqa amin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa'alahum ad-darajat وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم سلمنا وسلم آباءنا وسلم وسلم علماءنا وسلم زعماءنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك آمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحش والمنكر والمختلف والشدائد والمحن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بركة سر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.